Ibu Dahlia Sarkawi MPD, kami dari kelompok 4 ingin mengajak dan memberitahu isi tentang Museum Kebangkitan Nasional. Sebelumnya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurzakiatul Hafizah dari NIM 64250753. Perkenalkan, nama saya Novalia Putri dari NIM 64250075. Perkenalkan, nama saya Eka Destiana dari NIM 64252091. Perkenalkan, saya Lia Zulrahim dari NIM 64250949. Perkenalkan, nama saya Margareta Katrina Sitorang dari NIM 64250263. Ayo ikuti kami untuk menelusuri Museum Kebangkitan Nasional. Kami dari Bina Sarana Informatika cabang Fatmawati ingin mewawancarai Ibu. Maaf Ibu, sebelumnya atas nama siapa? Saya Ibu Erti. Berarti kita ingin menanyakan sejarah tentang museum ini, Bu. Kira-kira apa aja sih Bu yang ada di museum ini? Nah, teman-teman tentunya perlu ketahui ya, ini adalah gedung Stovia ya, School of Opleiding van Inlandse Artsen, yang dulu ini merupakan sekolah kedokteran Bumi Putra. Jadi kenapa dulu didirikan sekolah ini? Jadi diawali dengan terjadinya pandemi dulu, ada cacar gitu ya, dan berbagai penyakit-penyakit yang ada di masyarakat ketika itu. Karena ketika itu masih zaman Belanda ya, pemerintahan Belanda ketika itu mengalami kewalahan ya untuk menghadapi ini gitu. Kalau mendatangkan dokter-dokter dari Belanda tentunya akan memakan biaya yang sangat besar. Akhirnya pemerintahan Belanda mengusulkan untuk mendidik orang-orang pribumi. Jadi sebelum berdirinya Stovia itu diawali dengan dibentuknya sekolah kedokteran Jawa. Jadi diambil dari orang-orang pribumi. Ya waktu itu masa belajarnya tuh kurang lebih 2-3 tahun. Mereka dididik untuk menjadi juru suntik yang nanti akan diterjunkan ke masyarakat menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Mereka yang mau masuk sini tuh syaratnya harus bisa bahasa Belanda zaman dulu tuh. Nah selama 9 tahun mereka belajar, mereka akan diasramakan. Nah kalian wajib asrama Bu? Iya dong, karena jam belajarnya tuh dari jam 7 pagi sampai jam 12.30 ya, atau setengah 1, kemudian istirahat, kemudian malam belajar lagi dari jam 8 sampai jam 9 atau jam 10 ya, saya kurang ini pasti ya, pokoknya 2 jam kira-kira sampai jam 10 sepertinya ya, jam 10 malam gitu. Selama 9 tahun mereka belajar, itu kan akan naik tingkat. Nah di sini tadi kalian udah lihat belum yang ke asrama itu? Yang ada tempat tidur. Nah itu tempat mereka beristirahat. Nah di setiap naik tingkat mereka pindah ruang. Pas di tingkat 9, kalian nanti lihat di depan itu ada kamar mandi laki-laki, perempuan. Itu di pintunya tuh ada lubang. Nah dulu khusus siswa atau mahasiswa yang udah semester akhir akan dipisahkan ruangnya. Jadi mereka dituntut untuk konsentrasi belajar sampai selesai di ruangannya itu. Itu fungsinya bolongan itu apa Bu? Untuk ngecek, kalian belajar nggak? Pokoknya harus belajar gitu. Jadi di sini tadi di depan udah lihat belum ada lonceng. Nah lonceng itu kan penunjuk waktu, karena zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya. Nah jadi bel itu sebagai penanda waktu ketika bangun, ketika mulai belajar, selesai belajar, atau apapun di situ. Ada namanya pos penjaga sekolah, penjaga asrama. Dan di sebelah sana itu kalian nanti bisa lihat ada ruang Budi Utomo. Jadi ruang di mana organisasi Budi Utomo itu pertama kali berdiri. Nah ini kan diprakarsai sama Sutomo ya, dan mahasiswa-mahasiswa lainnya dari berbagai daerah tentunya. Nah disinilah awal cikal bakal berdirinya organisasi yang sudah bersifat modern, karena udah ada anggaran dasar rumah tangganya, terus udah ada pengurusnya itu rinci. Dan karena mereka masih sekolah, akhirnya kepengurusan Budi Utomo diserahkan kepada yang lebih senior ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas informasi-informasinya tentang museum ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Itulah isi dari Museum Kebangkitan Nasional. Sekian dari kami. Sampai